pertama, sebelum kita mulai ibadah kita, biar kita semangat, kita nyanyi dulu, mata Tuhan melihat, dan setelahnya kita nyanyi, saya senang berdoa. Oke. Apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ya. Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ya. Tuhan melihat. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesabaran, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesabaran, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adik, kita mau masuk dalam ibadah kita ini. Sebelum kita masuk, kita mau berdoa dulu. Setelah kita berdoa, kita menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan kami kesempatan di saat ini untuk beribadah. Walaupun kami beribadah dan rumah kami masing-masing, bolehlah kiranya kami memohon kekuatan, memohon bimbingan, memohon Roh Kudus hanya dari Bapa saja untuk menyertai kami di dalam ibadah kami ini. Bapa yang baik, bolehlah kiranya kami memohon daripada kami ini diberikan kelancaran dari Bapa saja bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, aku dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku akan pujian tinggikan namamu. Tuhan, ku puji dan menjadi, ku menyanyi, haleluya Yesus kekasih-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, hapus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian kepadamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Hukum Taurat untuk minggu ini kita yang ketiga dan yang keempat. Mari kita adik-adik sekolah minggu sama-sama mengucapkannya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita sama-sama berdoa memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan Kidung Jumat nomor 36 ayat 1 dan 2. Sebelumnya, ayo kita sama-sama bangkit berdiri sebelum kita masuk ke bagian pengakuan dosa. Dan kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita berdiri dan marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa
yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan hati-hati gunakan tangan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, dibuka Alkitabnya. Kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Diikuti Alkitabnya, dibaca ya. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdusta, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan, dan mari adik-adik sekolah minggu diikuti cerita Yesus menyucikan dosa kita oleh kakak guru sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Wah, kok kayaknya belum pada menjawab ya adik-adik kak ya? Iya, mereka guru kita bertiga. Sama-sama ya, iya ya? Ya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Wah, tapi kok kayaknya ada yang ketawa di sebelah sana. Apa yang diketawain ya kak? Aduh, lucu ya kak. Iya, iya, kak Ika pakai baju biru, terus pakai rambutnya biru keren kan kak ya? Iya. Iya. Bagus dengan baju saya. Keren sekali. Iya, Kak, ini ya pakai warna pink
ini. Iya, ini keren sekali loh adik-adik. Tapi tahu nggak kenapa kakak-kakak di sini pakai kostum seperti ini? Karena kami sangat sukacita menyambut adik-adik semuanya. Walaupun nggak ketemu ya Pak ya. Kita ada di sini, adik-adik di rumah masing-masing. Tapi kami senang adik-adik semuanya sudah siap. Tadi sudah memuji nama Tuhan dan sekarang siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Iya. Oke, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Iya. Nah, adik-adik, kalau tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita untuk hari ini yaitu dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Nah, kakak akan bercerita sedikit. Nah, adik-adik semuanya pada pegang Alkitab? Mungkin yang kakak kelas besar ya. Coba dibaca dari Roma 3 ayat 23. Oke, buat adik-adik yang belum bisa membaca, oke boleh disimak baik-baik. Kakak akan bacakan. Sudah dapat? Roma 3 ayat 23. Dan nanti di layar adik-adik juga akan ditampilkan. Kakak akan bacakan Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat ini mengatakan semua orang sudah berbuat dosa. Kakak mau bertanya, orang pintar berdosa tidak adik-adik? Iya berdosa. Kalau orang yang biasa-biasa, yang tidak pintar-pintar banget berdosa? Iya berdosa juga. Kalau orang yang terkenal sekali, mungkin adik-adik punya idola ya, idola penyanyi kah, atau aktor atau aktris ya. Nah mereka berdosa tidak? Wah, mereka juga adalah orang berdosa. Orang biasa-biasa saja berdosa, yang tidak terkenal, ya, dia berdosa. Iya, itu juga berdosa. Kalau gitu, orang dewasa, orang tua kita, opung kita berdosa tidak adik-adik? Iya, mereka juga berdosa. Kalau adik bayi yang masih kecil, yang masih digendong gitu, berdosa tidak? Wah, sama mereka juga berdosa. Kenapa tadi kita udah baca kan? Semua orang tanpa kecuali, termasuk Kalita juga orang berdosa. Adik-adik yang semua di rumah sedang mendengarkan cerita ini juga berdosa. Termasuk juga kalau ada orang tua yang mendampingi adik-adik. Wah, sekarang kakak mau bertanya, ya, kalau tadi semua adik-adik udah setuju bahwa semua orang adalah orang berdosa. Nah, kakak mau tanya, dosa itu apa sih? Mungkin adik-adik yang kelas besar pasti bisa menjawab dengan baik. Mau kelas-kelas yang kecil nggak apa-apa, dengerin aja dulu ya. Wah, ada yang menjawab bahwa dosa itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Betul, itu artinya dosa pelanggaran terhadap firman Tuhan. Nah, benar ya. Sekarang kakak minta sebutkan beberapa contoh dari dosa. Ya, apa ya? Ya betul, berbohong itu dosa. Apalagi yang disebut dengan dosa? Mencuri, betul itu dosa. Apalagi ya selain berbohong, mencuri, berkelahi, berdosa? Iya itu juga dosa. Kalau misalnya mencontek, wah mungkin ada adik-adik yang aduh lupa ini belajar. Akhirnya pas waktu di kelas, wah dia pikir Pak aku mencontek saja. Itu berdosa? Wah itu juga berdosa. Nah adik-adik kalau dalam perbuatan mungkin gampang kelihatan dosa ya. Tapi dalam pikiran, nah termasuk dosa nggak? Misalnya begini, ini misalnya ya. Misalnya Jeremy, dia kesal sekali sama si Ernest. Dibilang, wah si Ernest ini ya bikin malu aku tadi ya. Masa di depan teman-teman dia mengejek aku. Awas ya, nanti lewat di depan rumahku, aku akan keroyok dengan teman-teman dekat rumah. Tapi belum dilakukan, baru direncanakan di pikiran. Dosa itu tidak adik-adik? Iya, itu termasuk dosa walaupun belum dilakukan, hanya direncanakan di pikiran itu juga sudah dosa. Atau misalnya tahu berbuat baik, tahu apa yang baik, tidak dilakukan. Contohnya apa? Ya, Alkitab mengatakan kita harus rajin beribadah. Tapi nggak beribadah, malas mah, aku enak mesti mau tidur, kayaknya ngantuk nih, gitu kan. Nah, dosa tidak adik-adik? Ya itu dosa, padahal kita bisa beribadah, tapi tidak lakukan itu dosa. Alkitab mengatakan, tekunlah berdoa. Aduh malas, ini udah mau makan nih, aduh aku udah lapar banget nih, nggak usah lah berdoa, nantilah, terus langsung makan. Dosa adik-adik?
Iya, dosa. Iya, jadi kita tahu melakukan yang baik, tapi tidak dilakukan itu dosa. Wah, adik-adik, ternyata dalam hidup kita banyak melakukan dosa. Nah, adik-adik, gelas ini berisi air, nggak putih kan, warnanya kecoklatan. Inilah gambaran kehidupan kita. Hidup kita penuh dengan dosa, ya kan? Ya, tadi udah banyak kita sebutkan contoh-contoh dosa. Nah, beginilah hidup kita gambarannya adik-adik. Ketika kita berbohong, wah dosa itu bertambah lagi. Ketika kita mencuri, wah dosa itu bertambah lagi. Ketika kita marah-marah, dosa bertambah terus. Ya kan? Akhirnya hidup kita seperti ini. Ini gambaran hati kita. Ketika kita hidup tanpa mengenal Tuhan, maka hati kita, hidup kita akan seperti ini gambarannya. Tetapi apa yang terjadi ketika kita mengundang Tuhan Yesus di dalam hati kita, kita mengaku semua dosa-dosa kita, inilah yang terjadi adik-adik. Ketika Tuhan Yesus kita undang ke dalam hidup kita, ya, Dia menguasai hidup kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi? Lihatlah adik-adik. Kalau tadi hidup kita penuh dengan dosa, tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, dosa-dosa kita disucikan, ya, dosa-dosa kita diampuni. Masih ingat tadi yang dibacakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan hidup kita. Nah, seperti inilah gambarannya adik-adik, ya. Ketika kita mengundang Tuhan Yesus ke dalam hidup kita, yang tadinya kita penuh dosa, ya, hidup kita penuh dosa, tetapi ketika kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, kita mengakui semua dosa kita, Tuhan mengampuninya. Dan bukan hanya mengampuni, Tuhan memberikan hidup yang kekal. Oke adik-adik, kakak pengen adik-adik membaca satu ayat lagi. Dalam Yohanes 6 ayat 47. Ya, ada di dalam layar ini nanti. Silahkan adik-adik baca, kakak akan bacakan buat adik-adik. Di rumah boleh adik-adik membaca, oke ya. Dan juga suaranya keras juga, supaya adik-adik yang belum bisa baca, mereka bisa baca. Oke, Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku berkata kepadamu, di situ aku adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada siapa? Kepada kita semua, kepada kakak, kepada adik-adik. Nah, adik-adik apa yang dikatakan? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni semua dosa kita di kayu salib, maka Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Oke adik-adik, kakak akan mengundang adik-adik untuk berdoa. Oke, ambil sikap berdoa, kakak mengundang adik-adik untuk berdoa. Oke, adik-adik, sebagai bukti adik-adik mau mengundang Tuhan Yesus dalam hati, mari adik-adik kakak mengundang adik-adik untuk berdoa. Semuanya sikap berdoa, ikuti doa yang Kak Lita ucapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak masuk surga. Pada pagi hari ini, saya mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Saya percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu. Saya berjanji bahwa mulai saat ini saya akan hidup seturut dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Oke adik-adik. Jadi, kakak mengingatkan kembali bahwa kalau kita tidak mengundang Tuhan Yesus dalam hati kita, beginilah keadaan hidup kita, penuh dengan dosa. Setiap hari dosa dilakukan bertambah dan bertambah. Tetapi ketika kita mengundang Tuhan Yesus dalam hati kita, Tuhan Yesus masuk dalam hati kita dan Dia mengampuni semua dosa-dosa kita.
Oke, kita sudah selesai dengan cerita kita hari ini. Nanti akan ada aktivitas, tapi sebelumnya kita mau tutup dalam doa. Kita akan berdoa lagi. Mari adik-adik kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar bahwa ketika kami mengundang Tuhan Yesus, dosa kami disucikan karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kami. Seharusnya kamilah disalibkan karena kami orang berdosa, tetapi karena kasih-Nya Tuhan yang menggantikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarlah kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk taat kepada firman Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada teman kami Aswin pada tanggal 8 bulan 8 berulang tahun, dan juga Alisa pada tanggal 10 bulan 8, dan juga Eva pada tanggal 11 bulan 8 ini berulang tahun. Kami mendoakan ketiga teman kami ini, Aswin, Alisa, dan Eva. Kami mau berdoa Tuhan, tolonglah mereka dalam masa pertumbuhan mereka, Tuhan yang menjaga mereka, Tuhan yang menolong mereka supaya dalam masa pertumbuhan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak kebanggaan bagi orang tua mereka, dan terlebih bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berdiri, kita mau menyanyikan "Ku Tak Mau Hidup Percuma". Kita berdiri dan kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita
Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom. Baik adik-adik, kali kita akan mencontohkan bagaimana mencuci tangan yang benar supaya benar-benar tangan kita menjadi bersih. Oke, yang pertama kita basahkan tangan kita, ya. Terus kita ambil sabun, kemudian kita gosokkan telapaknya seperti ini, kemudian gosokkan punggungnya, sebelah kiri punggung tangan, sebelah kanan. Sudah begitu, bagaimana lagi? Dari dalam jari-jarinya supaya dapat. Kemudian sebelahnya lagi ya, digosok bersih. Kemudian tangannya ditekuk begini, lalu digosok-gosok gitu ya. Lalu apalagi? Kemudian kita jempolnya ini kita putar sampai ke atas, yang kiri dan yang kanan. Kemudian jarinya putar-putar di telapak sebelahnya ya, sama juga yang sebelah ini. Kemudian apalagi baru bagian pergelangannya, maka semua tangan itu sudah disabun dengan baik, baru kita bilas. Oke, begitu ya adik-adik. Silakan adik-adik coba dan kirimkan nanti videonya ya. Oke, terima kasih adik-adik. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan aktivitas untuk hari ini untuk yang kelas SD. Yang kelas 1 dan kelas 2, kakak meminta adik-adik menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 saja. Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1. Kalian nyanyikan ya, divideokan sama orang tua, lalu dikirim ya. Nanti dikirim ke kakak sekolah minggu yang dituliskan nanti di dalam grup orang tua ya. Itu kelas 1-2 yaitu menyanyikan Kidung Jemaat nomor 36. Lagunya Dihapuskan Dosaku. Oke, sekarang yang kelas 3-4. Yang kelas 3-4 menghafalkan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu untuk kelas 3-4. Dihafalkan, divideokan, dan dikirimkan kepada kakak sekolah minggu. Dan yang terakhir buat kelas 5 dan kelas 6, aktivitasnya adalah membuat doa pengampunan dosa ya. Kalian sudah mengerti apa maksudnya kan? Jadi kalian tuliskan di selembar kertas, lalu foto dan kirimkan kepada kakak sekolah minggu yang nanti disebutkan di dalam grup orang tua sekolah minggu. Oke, itu ya adik-adik aktivitas kita untuk hari ini, minggu ini. Kakak berharap semua adik-adik sekolah minggu mengikuti aktivitas kita. Terima kasih.